Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyambung kajian kita memahami firman Allah Ta'ala, surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Pada malam hari ini masuk kepada ayat yang ke-91. Al-Baqarah ayat ke-91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Walaqad ja'akum Musa bil bayinat thumma ittakhadhtumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Sampai di situ. Ayat yang ke-91 ini menjelaskan dan menerangkan kepada kita kepantasan atau kepatutan orang-orang Yahudi mendapat murka di atas murka, ghadab ala ghadab. Ayat yang lalu disebutkan di ujungnya faba'u bi ghadabin ala ghadab, maka mereka kembali mendapatkan murka di atas kemurkaan yang telah ada. Untuk orang-orang kafir itu ada adab yang menghinakan. Sekedar untuk mengingatkan bahwa orang-orang Yahudi khususnya, dan siapa saja yang seperti atau serupa dengan mereka, sikapnya, tingkahnya, perbuatannya, wataknya, mereka itu termasuk ke dalam firman Allah Ta'ala al-maghdubi alaihim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim menurut beberapa riwayat adalah orang-orang Yahudi. Al-maghdub, orang-orang yang dimurkai, dimarahi atas mereka. Nah, orang-orang itu salah satunya adalah kelompok Yahudi. Begitu ayat yang ke-90 ujungnya, faba'u bi ghadabin ala ghadab, maka mereka kembali mendapat kemurkaan di atas kemurkaan yang telah ada. Nah, ayat yang sekarang berbunyi, ya ini kepatutan, kewajaran, kelayaan. Mereka ini mendapat murka di atas murka yang telah ada, yaitu kedurhakaan. Kedurhakaan mereka bukan hanya yang di atas saja, sehingga mereka berhak mendapat murka. Banyak lagi kedurhakaan, kebangkangan, keingkaran, dan perbuatan mereka yang layak mereka mendapat murka Allah. Antara lain, ini dia, yakni wa idza qila lahum, dan kata-kata dan, wa idza, dan di samping kedurhakaan mereka, kebangkangan mereka, keingkaran mereka, perangai dan tingkah laku mereka yang di atas, juga
apabila qila lahum, qila apabila dikatakan kepada mereka, qila dikatakan lahum kepada mereka, mereka ini Yahudi, mula-mulanya Yahudi. Tentu saja siapa saja yang seperti itu masuk. Jadi, dan di samping kedurhakaan yang telah mereka lakukan, sebagaimana yang disebutkan di ayat-ayat di atas, juga apabila dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah kamu, bima anzalallah, kepada apa yang telah Allah turunkan, yakni Al-Quran. Dikatakan kepada mereka Yahudi yang hidup semasa dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kembali kita ingatkan, Yahudi itu ada di Madinah. Mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah, mereka juga sudah bermukim di Madinah. Bahkan sudah membuat perkampungan di Madinah. Malah juga membuat benteng di Madinah. Punya kebun-kebun di Madinah. Nah, ketika Nabi hijrah, tentu mereka bergaul dan Nabi bergaul dengan mereka. Di antara dakwah yang disampaikan Nabi, dakwah kepada mereka ini, dakwah kepada Bani Israel, dakwah kepada Yahudi, di samping dakwah kepada orang-orang Arab musyrik lainnya. Nah, apabila dikatakan kepada mereka si Yahudi yang ada di Madinah, yang hidup semasa dengan Rasulullah SAW, dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah kamu kepada apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Berimanlah kamu kepada Al-Quran. Nah, di sini nampak di kita bahwa tidak disebutkan berimanlah kepada Al-Quran, tapi disebutkan bima anzalallah, berimanlah kepada apa yang Allah turunkan. Intinya bukan hanya kepada Al-Quran, kepada apa saja yang Allah turunkan, Allah wahyukan, berupa kitab-kitab yang disampaikan oleh Jibril kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, termasuk Al-Quran. Termasuk Al-Quran, qalu, berkata mereka, nu'minu bima unzila alaina. Kata mereka, kami hanya akan beriman, kami hanya percaya kepada apa yang diturunkan atas kami, yakni kepada apa yang diturunkan kepada kami yang telah disampaikan oleh Nabi Musa, itu Taurat. Di luar itu kami tidak. Wa yakfuruna bima wara'ah. Mereka itu kafir kepada wara'ah, kepada selain daripada apa yang diturunkan kepada Nabi Musa. Mereka hanya percaya, mereka hanya beriman, kata mereka, apa saja yang telah Allah turunkan kepada Nabi Musa. Tentu saja Taurat. Itu dalih, itu elak, itu alasan mereka ketika diajak mereka beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban mereka adalah, kami hanya percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu Taurat. Di lain itu, selain itu enggak, kami tidak percaya. Nah, ini dijelaskan, ya, yakfuruna bima wara'ah, mereka itu kafir, ingkar, tidak percaya, bima, kepada apa yang wara'ah. Makna wara'ah di sinilah kepada selain daripada apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, itu Taurat. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hu. Wa huwa, padahal
dianya apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran, adalah al-haqqu, hak. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang mereka disuruh untuk beriman percaya, di mana mereka mengelak, kami hanya akan beriman kepada kitab yang diturunkan Nabi Musa, tidak kepada selainnya, padahal Al-Quran itu hak kebenaran. Al-haq, kebenaran yang sudah sampai kepada puncaknya, dan juga membenarkan kitab Taurat, tidak mengingkarinya, malahan meluruskan penyimpan-penyimpan yang mereka lakukan terhadap kitab Taurat mereka. Al-Quran itu al-haq. Bahkan salah satu nama Al-Quran adalah al-haq, karena isinya kebenaran. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Musaddiqan, membenarkan, lima ma'ahum, apa yang ada pada mereka, yakni Al-Quran yang diturunkan ke Nabi Muhammad, yang disuruh mereka untuk beriman dan percaya, di mana mereka berdalih, kami tidak percaya, kami tidak beriman, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi kami Nabi Musa, padahal Al-Quran itu Allah yang turunkan. Al-Quran itu hak. Al-Quran itu musaddiq, membenarkan. Membenarkan apa yang ada bersama mereka, itu Taurat. Andaikan bertolak belakanglah sekiranya Al-Quran itu dengan Taurat, berbeda dengan Taurat, atau menghanguskan, menyalahkan Taurat, wajar mereka mengatakan kami tidak percaya Al-Quran. Tidak, ini Al-Quran itu hak, membenarkan Taurat. Musaddiqan lima ma'hum. Qul, diperintah Nabi. Diperintah Nabi Muhammad SAW, Qul, katakanlah ya Muhammad, falima taqtuluna, falima, maka mengapa, taqtuluna, kalian membunuh, anbiya Allah, nabi-nabi Allah, itu nabi-nabi yang telah Allah angkat, Allah utus, min qablu, sebelum diutusnya Nabi Muhammad ini, min qablu, sebelum Nabi Muhammad, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Sebagai sanggahan, sebagai bantahan kepada dalih mereka, kami hanya percaya, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, itu kepada Nabi Musa, selainnya kami tidak percaya. Kalau memang begitu dalih kamu, alasan kamu menolak untuk percaya beriman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran, lalu kenapa kalian bunuh para nabi-nabi kalian? Kenapa kalian bunuh para nabi-nabi yang telah Allah utus? Padahal nabi-nabi itu yang Allah utus dan rasul-rasul yang Allah utus kepada kalian membawa juga wahyu-wahyu Allah. Kalau dalih kalian hai Yahudi, kami hanya percaya kepada golongan kami, kelompok kami, rasul kami, kitab kami, lah kenapa kalian bunuh para nabi-nabi kalian? Mana yang cocok kalian terima, mana yang tidak kalian dustakan, maka kalian bunuh. In kuntum mu'minin, jika kalian itu betul-betul beriman. Lalu apa pelajaran di kita? Apa pelajaran di kita di ayat yang ke-90? Itu 91. Yang pertama, bahwa di antara sifat-sifat, sikap-sikap
perangai-perangai dan watak-watak yang menyebabkan dan mengundang kemurkaan Allah adalah di antara sikap perangai watak yang menyebabkan atau mengundang datangnya murka Allah adalah tidak mau beriman, tidak percaya kepada kitab yang Allah turunkan, menolak untuk mengimaninya, menolak untuk mempercayainya. Jangankan untuk menjalankan isinya, mempercayai saja menolak. Ini adalah kaum yang dimurkai Allah. Ghadab, al-maghdub, mereka berhak mendapat murka. Itu satu pelajaran kita. Bukan Yahudinya, bukan Bani Israelnya, tapi siapa saja yang tidak percaya, tidak beriman, tidak mau menerima kebenaran Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, apapun dalih alasannya, jika mereka menolak untuk menerimanya, mempercayainya, mereka termasuk kaum yang mendapat murka, meskipun mereka tidak Yahudi. Yahudi kan adalah contoh orang-orang atau kelompok atau kaum yang berhak mendapat murka. Kita meminta dalam salat ketika baca Al-Fatihah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Bukan jalan orang yang dimurkai. Kalau itu yang kita baca, salat kita, sementara kita menolak kebenaran Al-Quran, tidak mempercayainya dan tidak mau melaksanakan isinya, menolak, tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk syariat yang harus dilaksanakan. Berbagai macam dalih, alasan, alibi yang dibuat untuk tidak mau menerimanya, mengamalkannya. Nah, meskipun kita tidak Yahudi, meskipun kita bukan kelompok Bani Israel, tapi perangai sikap kita sudah sama dengan kaum yang Allah murkai, itu Yahudi. Maka terkena pula kita seperti itu. Jadi siapa saja yang menolak untuk mengimani Al-Quran, untuk mengimani Rasulullah, ajaran yang disampaikan Rasulullah, maka dia termasuk orang yang al-maghdubi alaihim, yang kita baca ghairil maghdubi alaihim, ternyata kita termasuk al-maghdubnya. Dalam Al-Fatihah, alaihim itu bukan dibunyikan alal Yahud. Nah, him, berarti him itu mereka siapa saja. Jalan orang yang berhak mendapat murka Allah siapa saja, walaupun dia tidak Yahudi. Kalau perangainya, wataknya seperti ini, dia berhak mendapat ghadab ala ghadab. Itu satu pelajaran kita. Yang kedua pelajarannya, orang Yahudi itu sangat pandai berdalih, mencari alasan untuk tidak mau mengakui kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Macam-macam dalih mereka, alasan mereka, alibi mereka, argumen mereka untuk tidak mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, meskipun mereka tahu itu kebenaran. Dalam ayat yang lalu munculnya itu karena dengki, baghyam min 'indi anfusihim, lantar dengki. Mereka itu yakfuru bima anzalallah baghyan, dengki.
Dengki dia lantaran Allah turunkan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki. Dia tidak setuju, dia protes, dia tidak senang, tidak suka Allah mengasihkan karunia kepada pihak lain, berupa diangkatnya golongan lain, orang lain selain pada mereka sebagai rasul. Tidak suka mereka. Jadi intinya mereka itu bukan tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu rasul, bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Ta'ala. Intinya dengkinya, sakit hatinya, tidak setujunya dan protes kenapa Allah angkat orang lain. Lalu mereka cari dalih, mereka cari alasan. Nah, siapa saja yang seperti ini kerjanya, untuk tidak mau mengakui kebenaran orang lain, mengakui yang hak, lantaran dengki, sakit hati atau apa, dicari-carinya alasan dan dalih. Dia itu tidak Yahudi, tapi perangainya perangai Yahudi. Kalau bahasa awak no, jaleh-jaleh tu ni sampai orang benar. Sabana jaleh. Nak terima, tolak. Dicarinya segudang alasan, berbagai macam dalih. Padahal yang ngerti itu kebenaran. Tiba-tiba itu memang ayat yang disampaikan, ayat Allah yang disampaikan, lengkap dengan penjelasan tafsiran. Itu hadis Nabi sesuai dengan syarah-syarahnya. Tolak lantaran sakit hati kah, benci kah, dengki kah. Lalu ditolaknya kebenaran. Siapa saja yang seperti itu? Ada Al-Yahud dia. Itu pula salah satu orang yang berhak pula mendapat ghadab ala ghadab, murka di atas kemurkaan, menolak kebenaran setelah tahu kita kebenaran dengan mencari dalih dan alasan untuk menolaknya. Lantaran benci, sakit hati dan dengki. Dua pelajaran kita. Bukan Yahudinya, perangainya. Bukan orangnya, lakunya. Bukan kelompoknya, tindak tanduknya yang kita tiru. Samalah. Itu yang kedua. Berikutnya, siapapun yang berdalih, beralasan, mencari argumentasi untuk menutupi kebohongan mereka atau keculasan mereka, maka dalih-dalih itu, alasan-alasan itu nanti akan terkuak, akan nampak. Kalau bahasa wakno menungkih tulang ya daun taleh, menungkih tulang ya daun taleh. Kenapa begitu? Si Yahudi ini menyatakan kami hanya beriman kepada Nabi kami, kepada Rasul kami, kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasul Nabi kami. Kalau memang iya, kenapa kalian bunuh Nabi kalian? Kenapa kalian dustakan? Kenapa kalian ingkari? Itu. Kalian bunuh, kalian ingkari, kalian dustakan. Mana yang tidak suka, mereka dustakan, maka mereka bunuh. Akhirnya alasan mereka itu terkuak. Itu hanyalah dalih belaka. Itu hanyalah elak belaka. Basuhlah. Kecil-kecil orang awak. Kambing keparak panjang jangguitnya. Kalau lain tak, banyak sabuitnya. Banyak gadile, banyak ciminyak. Orang yang banyak ciminyak, banyak gadile, lama-lama terkuak. Bahasanya tu gadile namanya. Sebenarnya hatinya sakit, nyo banci, nyo dengki. Kan dibalikkan lagi kepada mereka.
diperintah Nabi Muhammad mengatakan kepada Yahudi, "Qul," katakan Muhammad, "falima taqtuluna." Kalau betul-betul kalian beriman kepada Nabi kalian, ke Rasul kalian, kepada kitab suci kalian, taruhlah kalian tolak Al-Quran. Kalian tidak percaya kepada Rasul yang bernama Muhammad. Nah, katakan kepada mereka, kalau iya, kenapa kalian bunuh? Nabi kalian sendiri kalian bunuh. Kitab kalian sendiri kalian kotak-katik. Kalian ganti-ganti, kalian tukar. Jadi siapa saja yang mencari alasan, mencari dalih untuk menutupi sakit hati mereka, kebencian mereka, dengki mereka, lama-lama baju nambusuk ko, lama-lambe babaun jo. Andolah. Suruh Allah nambusuk ko, lama-lambe babaunyo paling tidak langau ingkok senang. Yahudi bagaimanapun dia menyimpan berdalih-dalih terkuat. Sebenarnya hati mereka busuk. Hati mereka mengkerok. Hati mereka sakit. Dengki na sebenarnya. Itu kalasan no sen miang. Kailah no miang. Supaya tidak mengakui kebenaran lain. Nah, itu 3 itu pelajaran di ayat yang ke-91. Satu untuk kita pelajari. Kemudian dilanjut. Walaqad ja'akum Musa bil bayinat. Dan sungguh, laqad, benar-benar sungguh, ja'akum, telah datang kepada kamu, hai Yahudi, khususnya hai Bani Israil umumnya, Nabi Musa, bil bayinat, membawa bukti-bukti kebenaran. Summa, kemudian ittakhadtum, kemudian kamu menjadikan al-ijla, anak sapi, patungnya, sebagai sembahan min ba'di, setelah kepergiannya Nabi Musa, wa antum zalimun, dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim. Ini ayat kelanjutannya di atas. Wahai Bani Israel, wahai Yahudi, kalau memang benarlah pengakuan kalian bahwa kalian yang akan percaya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian, tentu kalian tidak akan membunuh nabi-nabi kalian. Padahal inti ajaran yang diajarkan oleh setiap nabi dan rasul itu sama. Tidak beda. Apa yang dibawa oleh rasul-rasul terdahulu, nabi-nabi, sama semuanya intinya. Termasuk apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sama intinya. Nah, sekarang sungguh telah datang kepada kamu Nabi Musa bil bayinat, dengan membawa bukti-bukti yang sangat jelas dan terang tentang kebenaran ajaran yang beliau bawa. Apa bukti-bukti itu? Seperti al-manna dan salwa, atau terpancarnya mata air, 12 mata air di batu-batu, fanfajarat min husnata asyrata aina. Ketika mereka kehabisan air di padang pasir, lalu Nabi Musa memukul batu dengan tongkat, terpancarlah di situ 12 mata air. Itu juga bukti. Dan tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, dan bukti-bukti lain, namanya bayinat. Sungguh telah datang kepada kamu
kepada kalian kum itu arahannya kepada Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa. Tapi kum di sini maknanya kum ditujukan kepada Yahudi-Yahudi yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Apakah Nabi Musa datang kepada mereka? Tidak, kepada nenek moyang mereka. Sebab Nabi Musa datang ke nenek moyang mereka, berarti juga kepada mereka. Dan mereka mempertahankan itu, bahwa Nabi mereka Nabi Musa dan seterusnya. Nah, sekarang datang kepada kamu, hai Yahudi-Yahudi, Nabi Musa membawa bukti-bukti kebenaran, jelas dan terang. Tapi malahan kamu menolaknya, tidak menerimanya. Bahkan malahan sepeninggal Nabi Musa, ketika Nabi Musa alaihissalam meninggalkan mereka 40 hari menuju Bukit Tur, memenuhi perjanjian dengan Allah. Sepeninggal Nabi Musa, mereka mengambil dan menjadikan patung anak sapi Ijil menjadi Tuhan-Tuhan yang disembah. Masih hidup Nabi Musa, di zaman Nabi Musa. Di zaman Musa, kalian mengambil dan menjadikan patung anak sapi menjadi patung sembahan yang kalian anggap Tuhan, lalu kalian sembah. Intinya, lalu bagaimana mungkin dakwaan kalian, bahwa kalian hanya percaya dan mengakui nabi-nabi kalian, rasul-rasul kalian, dan apa yang diturunkan kepada nabi kalian? Di zaman Nabi Musa sendiri hidup juga Nabi Musa, nenek moyang kalian menyembah patung anak sapi, Ijil. Itu dilakukan bukan lantaran bukan karena mereka itu tidak tahu itu terlarang. Karena bukti-bukti telah dipaparkan, telah diurai, telah dijelaskan oleh Nabi Musa. Itu mereka lakukan lantaran zalim. Antum zalimun. Kezaliman itu telah membudaya, telah melekat, telah meresap di hati mereka. Zalim itu. Mari kita baca. Jadi antum zalimun, zalim. Zalim itu ada 3. Zalim kepada Allah, zalim kepada sesama, zalim kepada diri. Zalim kepada Allah puncaknya syirik. Tidak taat, tidak patuh, melanggar aturan Allah, namanya zalim. Itu makanya Nabi Adam itu zalim, karena beliau melanggar. La taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan kalian berdua dekati pohon ini, wahai Adam dan Hawa. Jika kalian dekati, kalian zalim. Dilanggar oleh Nabi Adam lantaran bujuk rayu iblis, zalim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan doa Nabi Adam, pengakuan zalim. Jadi zalim itu adalah melanggar, tidak taat, tidak patuh kepada Allah. Puncaknya kufur, syirik. Namanya zalim kepada Allah. 1. Zalim kepada sesama, sudah jelas ini. Memperbuat, bersikap yang mengakibatkan orang lain tersakiti, terganggu, tidak nyaman. Itu zalim kepada sesama. Termasuk kepada binatang-binatang. Sudah jelas. Zalim kepada diri, melakukan perbuatan-perbuatan yang akibat risikonya membahayakan diri. Di sini zalimnya apa?
zalim mereka tu sudah tabiat watak perangai mereka untuk melanggar. Tidak patuh, tidak taat. Sudah menjadi watak, menjadi perangai sikap mereka suka melanggar. Suka membantah, banyak tanya. Suka mengelak, tidak taat, tidak patuh. Kalian tu memang zalim. Hidup juga Nabi Musa, mereka Allah menyembah patung anak sapi. Nah, apa pelajaran yang bisa kita petik di ayat ke-92? Yang pertama, untuk kita, tidak untuk Nabi Musa dan untuk Yahudi, untuk kita yang tidak Yahudi kok. Pertama, bahwa kalau sudah jelas bukti-bukti, bainah, dilengkapi bukti-bukti dengan penjelasan-penjelasan, maka jangan berdalih untuk menolak kebenaran yang disampaikan. Siapapun yang membawa kebenaran dilengkapi dengan bukti-bukti. Kalau bahasa kitanya dalil-dalil, ada dalilnya, jelas dan terang. Maka jangan tolak, jangan ingkari, jangan bantah, jangan tentang. Dan jangan langgar. Sebab siapa yang melanggar, siapa yang tidak taat, siapa yang menentang, zalim dia. Zalim. Cuma zalim tiga tadi. Zalim kepada Allah bukan berarti menganiaya Allah. Zalim kepada Allah bukan berarti menganiaya Allah. Tapi tidak taat, tidak patuh, bangkang, durhaka, melanggar aturan Allah. Ia zalim kepada Allah. Puncaknya kufur dan syirik. Zalim di sini itu tidak patuh, tidak taat, membangkang durhaka, menentang, melanggar aturan Allah. Kalau sudah jelas keterangan-keterangannya, lengkap dengan bukti-bukti dalilnya, jangan dilanggar, jangan tentang, jangan dicari pula dalil-dalil untuk menolaknya. Nanti zalim kita. Itu zalim. Itu satu. Yang kedua, kalau satu kaum ditinggalkan oleh gurunya, oleh orang alim, oleh ulama, ini berbahaya. Jika masyarakat, jika kaum itu, jika negeri itu ditinggalkan oleh alim, oleh guru, oleh ulama, sangat berbahaya. Apalagi mereka belum kuat dan belum kokoh. Kenapa? Nyo bisa-bisa saya beko nanti jalan dia lihat orang lalu cupak diganti orang anggale. Nabi Musa meninggalkan kaum beliau karena ada janji dengan Allah, dititipkan kaumnya kepada Nabi Harun. Lalu kesempatan ditinggalkan oleh Musa itu dipergunakan oleh Samiri. Dengan berbagai macam cara, Samiri berhasil mengecoh, menipu, memperdaya Bani Israil. Akhirnya dibuat patung anak sapi. Kemudian diajak, diseru mereka untuk menyembah. Apa pelajaran kita? Kalau seorang alim tidak berada di tengah-tengah masyarakatnya, seorang guru tidak berada di tengah-tengah muridnya, kalau bahasa ndak barungguahi, ndak barami, ditinggalkan. Nabi Musa meninggalkannya dari Nabi Harun.
Tapi berhasil juga Samiri memasukkan jadamnya. Apa tu? Bani Salim menyembah patung nak sepi. Nak sepi nyembah. Salahkan Nabi Musa? Tidak. Pelajaran ni kita. Pelajaran. Nabi Musa kalah titipkan ke Nabi Harun. Tapi Nabi Harun tidak taluk. Tidak taluk Nabi Harun Bani Israel. Tidak bangga, tidak mampan. Bahkan Nabi Harun pun diancam. Pelajaran kita begitu. Kami penceramah kan. Kami tukang gaji kan. Kalau mengaji sama lala kepanjang, saya tinggal negari wak, tinggal kampung wak, tinggal rungguan wak, ketimbalang talu aku. Tiba di kami pesantren, kami ambo di pesantren. Kalau ambo tinggal pesantren, tak tinggal di pesantren di luar, cari jauh saya, menyimpang kaji. Engkau imam kalau meninggal musaji, itu kurang kibilai itu. Halo? Engkau imam kalau meninggal musaji, itu kurang kibilai. Tiba Samiri beko. Samiri berhasil majak Bani Israel menyembah patung anak sapi. Berhari tinggal sampai 10 harinya. Bagi seorang ulama, seorang alim, seorang guru, kok kaba-aba aja na masyarakat, jangan ditinggal. Pai lah tapi jangan tinggal. Nggak pai meninggal malain mah. Ya, pai lah, kama-kamalah tapi jangan tinggal. Sebab tinggal mereka tu gaji, gaji jalan, jalan dia orang lalu lah, DP seorang. Ini pelajaran berharga di kita semua. Akibat, kalau akibatnya, kalau seorang alim, seorang guru, tidak merungguahi, tidak marami masyarakatnya, kaumnya, masuklah paham-paham, masuk ajaran-ajaran, masuk kaji-kaji yang kadang-kadang bisa jadi tidak benar. Lapanek mengadang, lapanek masuk, lapanek memina, apa tinggal, masuk orang. Banyak contoh, ditinggal surau, ditinggal musaji, lama-lama datang orang baru, dipesongnya gaji. Dipesongnya gaji. Dulu nak ada takaiko, tapi dia lah nak dulu imam lain sini nak ada. Tiba pendatang imam baru. Diputarnya kepala sitir. Sudah sampai tu bisa jadi bersonjak-sonjak ini sudah tu. Assalamualaikum tak pernah dia ditinggal. Alum mantap dia, alum lempar dia masih goyang ala batinggal. Itu pelajaran dalam ayat yang ke 92 pelajarannya, yaitu yang bunyinya wa antum zalimun sekolah melanggar, tidak taat, tidak patuh, dan juga berbuat syirik. Kerana menyembah selain Allah itu syirik itu zalim. Inna syirika la zulmun azim. Pas kaji kita, semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita bersama. Apa yang kita baca dan apa yang kita pahami diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.